Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Walhamdulillahilladzi fataqal sinata ibadihi bil bayan wa ajrahu bil lughati fi kulli anin wasyan yasiluna bil lughatihim ila qimamil ibda' wa dirwatil ifhami wal iqna'. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala taradafat na'mauhu wa tawalat ala'uhu. Amma ba'du. Sahabat cerah yang semoga Allah rahmati kalian dimanapun kalian berada. Di sini saya akan menyampaikan tentang apa itu kebahagiaan hakiki ala Nabi. Apakah kebahagiaan itu tentang memiliki rumah mewah, memiliki harta yang berlimpah, memiliki pendidikan tinggi, dan lain sebagainya? Teman-teman, apakah itu yang dinamakan kebahagiaan hakiki? Sahabat cerah yang dimuliakan Allah, apakah kita harus memiliki harta yang banyak baru bisa kita tersenyum? Apakah dengan memiliki mobil mewah kita bisa tertawa? Dan apakah kalau kita nggak punya rumah yang besar, harta yang berlimpah, kita nggak bisa bersenang-senang? Apakah kita tidak bahagia? Tentu tidak. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang kebahagiaan hakiki ala Nabi. Apa toh yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW agar kita bahagia? Bahagia dari sini, teman-teman, dari hati kita. Bukan hanya tersenyum di wajahnya saja, tetapi hatinya selalu gembira, selalu senang dimanapun itu. Seorang tokoh Muslim, beliau namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib menuliskan ada tiga hal yang bisa dilakukan seorang muslim agar dia selalu bahagia. Bahagianya ini beneran bahagia, bukan bahagia bohongan, beneran bahagia. Yang pertama, nikmatus asyukru ala nikmat, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Senantiasa ketika Allah kasih nikmat kepada kita, kita yakin, oh nikmat ini dari Allah. Kemudian kita ucap Alhamdulillah. Lalu kita dedikasikan nikmat tersebut kepada jalan Allah. Insya Allah, kalau kita lakukan ini dalam keseharian kita, kalau kita senantiasa bersyukur, kita selalu merasa cukup atas apa yang Allah berikan, insya Allah kita akan bahagia. Sahabat yang cerah, yang dimuliakan Allah, cobalah ketika kita punya sedikit rezeki, bersyukur. Hilangkan rasa tamak, insya Allah kita akan bahagia. Kemudian sahabat cerah yang dimuliakan Allah, yang kedua kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu as-sabru 'alal bala, bersabar atas musibah yang menimpa kita. Kalau kita sudah sabar, kita yakin kalau semuanya itu dari Allah dan Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Al-khair khiratullah. Kalau kita sudah yakin yang terbaik adalah pilihan Allah, insya Allah kaki kita dipotong satu, tangan kita hilang satu, kita akan senantiasa bahagia. Cuma tangan hilang. Kalau kita sudah yakin, kita sudah sabar atas qadha dan qadar, atas takdir yang Allah berikan kepada kita, kita sudah yakin, oh ini yang Allah berikan itu pasti terbaik buat saya. Kita pasti bahagia. Dirampok pun insya Allah tetap bahagia. Hatinya tetap baik-baik saja. Kemudian yang ketiga, sahabat cerah yang dimuliakan Allah dimanapun kalian berada, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu at-taubatu minad danbi, atau bertobat atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap bani Adam, setiap anak Adam itu adalah pendosa. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu adalah yang bertaubat kepada Allah. Tidak bisa dimungkiri, sesoleh-solehnya manusia pasti berbuat salah. Dan kalau kita ingin menjadi orang yang baik,
Kata Nabi, bertaubatlah. Kenapa sih kita harus bertobat? Apa urgensi tobat? Dan apa hubungannya dari bertobat dan bahagia? Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, potongannya, al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka binafsika. Kebaikan itu adalah perbuatan yang mulia. Kemudian dosa, apa itu dosa? Kata Nabi, ialah apa yang membuat hatimu tidak tenang. Yang membuat di sini itu loh, rasanya tidak tentram. Kalau kita bertobat kepada Allah, insya Allah hidup kita akan bahagia. Karena apa? Karena ketenangan itu merasuk di sini. Iman itu kafah di hati kita. Sahabat cerah yang dimuliakan Allah, dengan ketiga hal tadi, insya Allah kita akan meraih yang namanya kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat. Kita bisa tersenyum sampai akhirat. Insya Allah di sore hari ini, di sore yang cerah ini, saya dan sahabat cerah sekalian dimanapun kalian berada, semoga kita bisa mempraktikkan tiga hal ini agar kita selalu bahagia. Mungkin hanya ini dari saya. Aku qouli hadza, idza wajadtum akhta minni atlubu afwan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.